Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Mumtazah, Perbankan Syariah 1 2018. Nah, di mana di sini saya akan membuat video singkat dari pemaparan materi maksud saya, atau menyampaikan sedikit referensi yang disalurkan sebelumnya dari pembelajaran kemarin, di mana mata kuliah ini adalah manajemen lembaga keuangan BMT Baitul Mal Tanwil. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi kali ini yang berjudul Ruang Lingkup BMT. Nah, pasti teman-teman sedikit ingin mengetahui bagaimana atau apa sih itu BMT sebenarnya dan bagaimana ruang lingkup selanjutnya. Nah, di sini saya akan menguraikan sedikit demi sedikit dari referensi yang saya dapati pada pekan-pekan kemarinnya. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pada mata kuliah kami atau kepada beliau, Pak Syamsul Bahri. Nah, dari pemaparan ini semoga bermanfaat bagi yang melihat atau yang menonton video ini. Baiklah, selanjutnya lembaga keuangan di sini terbagi atau teruraikan menjadi dua, di mana lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank. Di sini lembaga keuangan bank yaitu di mana diantaranya adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Selanjutnya bagian lembaga keuangan non-bank di mana ini termasuk BMT, asuransi, dan lain-lainnya, termasuk juga pegadaian. Jadi perlu kita ketahui juga BMT ini termasuk lembaga keuangan, akan tetapi di bagian non-bank. Jadi saya akan menjelaskan mengenai atau secara spesifik tentang BMT. Perlu kita ketahui bahwa Baitul Mal atau Baitul Mal Tanwil disingkat dengan BMT di sini mempunyai dua istilah di mana Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Dapat kita ketahui bahwa sebenarnya dari arti Baitul Mal itu lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit. Seperti apa sih yang dimaksud dengan non-profit? Di mana di situ adanya zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya istilah dari Baitul Mal ini, bait artinya itu rumah, dan al-mal itu harta, benda, atau kekayaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Baitul Mal itu kan dari bait artinya rumah atau bangunan. Jadi al-mal itu kekayaan atau harta, benda. Jadi kesimpulan dari pengertian istilah ini pembendaharaan umum atau negara. Selanjutnya kita beralih ke Tanwil. Tanwil di sini adalah pengembangan harta atau pengusaha mikro melalui atau menyiapkan pembiayaan dan menabung seperti investasi. Akan tetapi sebelumnya Baitul Mal ini menerima titipan dana, zakat, infak, dan sedekah. Sekiranya itu dari ruang lingkup BMT. Nah, setelah menjelaskan dari beberapa fungsinya,
saya beralih bagian peran BMT itu sendiri. Nah, di mana di sini peran BMT ada 4 poin, di mana yang pertama itu adalah menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, dan yang kedua itu adalah melakukan pembinaan atau pendanaan ekonomi dengan usaha kecil, dan yang ketiga melepaskan ketergantungan kepada rentenir. Dapat kita simpulkan bahwa dari poin ketiga ini, yaitu melepaskan ketergantungan dari rentenir itu sangat bermanfaat sekali, karena dapat kita ketahui bahwa melakukan atau peminjaman dengan rentenir itu besar resikonya, apalagi ada yang dinamakan bunga dan berlipat ganda. Jadi peran BMT di kalangan masyarakat ini sangat penting, terutama di bagian masyarakat yang memiliki ekonomis yang kecil atau di bawah rata-rata. Jadi BMT ini sangat membantu. Saya lanjut poin keempat dari peran BMT, di mana di sini adalah menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang sangat merata. Jadi BMT ini sangat diharapkan untuk dari bagian ekonomis masyarakat sehingga adanya keadilan yang sangat merata. Mohon maaf, saya lanjut dari manfaat BMT itu sendiri, di mana di sini yang ketiga itu adalah anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha, dan yang terakhir dari manfaat BMT ini adalah adanya akad pembiayaan yang berproses bagi hasil akan melatih anggota berpikir kalkulatif dan musyawarah. Jadi sekiranya BMT ini sangat bermanfaat di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat banyak yang membutuhkan pendanaan secara atau berdasarkan prinsip syariah dan sangat tidak membebani untuk atau bagi masyarakat, apalagi ekonomisnya yang di bawah rata-rata. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian saya, karena yang dari sebagian yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, saya sangat berterima kasih sebelumnya kepada referensi yang telah dibagikan dari dosen kami atau dari beliau pada mata kuliah ini. Saya sangat berharap adanya saran atau kritik untuk video dari pemaparan saya, karena saya juga baru belajar mengenai ruang lingkup BMT ini dan ruang lingkup lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.